siang, Dek Rafid. Terima kasih sudah datang hari ini. Apa kabarnya? Baik, Mbak. Perkenalkan, saya Agila dari mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang akan mendampingi Dek Rafid hari ini. Sesi konseling hari ini dilakukan sekitar 15-20 menit. Nanti kita akan ngobrol santai tentang pola makan, aktivitas, terus kebiasaan harian Dek Rafid. Lalu nanti kita akan mencari solusi terkait hal yang bisa ditingkatkan supaya kesehatannya Dek Rafid tetap optimal. Apakah Dek Rafid bersedia kalau kita mulai? Ya, Mbak. Baik, untuk Dek Rafid sendiri sekarang kelas berapa? 10 SMA, Mbak. 10 SMA, berarti baru masuk SMA ya, berarti baru masa seru-serunya tuh. Gimana rasanya memasuki SMA yang baru ini? Lingkungannya sama pelajarannya mesti berbeda dari SMP ya? Berbeda, Mbak. Lingkungan SMA tugas lebih banyak. Terus pulangnya juga sore ya? Ya, Dengar-dengar nih Dek Rafid sering melakukan olahraga ya, kalau boleh tahu biasanya ngapain aja? kalau libur biasanya bermain volley, Mbak. Oh, volley. Biasanya sama teman-teman apa ada klub gitu? Sama teman, Mbak. Oh, baik. Kemudian izin untuk menanyakan terkait data Dek Rafid. Untuk nama lengkapnya siapa? Rafid siapa titik, Mbak? Untuk tanggal lahirnya? Tanggal 23 Mei 2009. Berarti umurnya sekarang berapa? 16 tahun, Mbak. 16 tahun. Kemudian untuk berat badan terakhir Dek Rafid? Sekitar 67. 67. Kalau tinggi badannya? Terakhir, Mbak, sekitar 173. 173. Baik, setelah dihitung IMT atau status gizinya Dek Rafid ini sekitar 22,4. Hal ini menandakan kalau berat badannya Dek Rafid ini masih tergolong normal. Baik, sebelumnya apakah Dek Rafid mempunyai riwayat penyakit? Nggak ada, Mbak. Tidak ada. Kalau dari keluarga apakah ada riwayat penyakit? Nggak ada. Ayah atau ibu? Nggak ada. Tidak ada. Baik. Apakah Dek Rafid mempunyai keluhan yang dirasakan akhir-akhir ini? Nggak ada, Mbak. Tidak ada. Biasanya nih kalau remaja seusia Dek Rafid ini entah ingin memperbaiki pola makan, naikin energi atau menjaga berat badan, ada nggak hal yang ingin Dek Rafid perbaiki? Paling menjaga pola makan, Mbak. Menjaga pola makan ya. Selain itu ada keluhan lain, misalnya kayak jarang sarapan, kemudian sering jajan, sering skip makan atau makan tengah malam gitu. Biasanya sering jajan, Mbak. Sering jajan. Kemudian untuk aktivitas fisik sehari-hari biasanya Dek Rafid ini bangun jam berapa? Sekitar jam 5:30 tuh, Mbak. Biasanya sarapan? Sarapan. Sarapan. Terus untuk berangkat sekolahnya ini biasanya jam berapa? Sekitar 6:30. Kalau malam biasanya melakukan kegiatan apa? Mungkin belajar atau main? Palingan jam 7 sampai 8 belajar, Mbak. Terus jam 9-nya main. Main. Selanjutnya menanyakan recall 24 jam. Nanti kita akan mengingat-ingat Dek Rafid yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir dari pagi sampai malam. Kemarin makannya berapa kali? Kemarin 3 kali, Mbak. Kemarin makannya 3 kali. Kemarin bangunnya jam berapa? Kemarin jam 8. Jam 8. Setelah bangun itu Dek Rafid mengonsumsi makanan atau minuman apa? Teh sama cemilan, Mbak. Kalau pagi. Teh anget atau teh Anget. teh anget? Camilannya camilan apa? Ini jajanan pasar gitu, Mbak. Maksudnya kayak roti atau misal arem-arem atau apa? Ketuk, Mbak. Gedok. Untuk teh angetnya kira-kira seberapa gelasnya? 195 mili. Yang ini, yang Ya. gelas blimbing. Untuk camilan bedoknya kira-kira seberapa? 1 buah atau 2 buah atau berapa? 2, Mbak. 2 buah. Camilan gedoknya beli atau bikin sendiri? Beli Beli. Kemudian untuk sarapannya jam berapa? sekitar 8:30, Mbak. Setengah 9. Sarapan yang dikonsumsi ada apa aja? Kemarin tuh nasi, Nasi, telur, telur, sama sambal, Mbak. sambal. Ada sayurannya? Nggak ada. Untuk nasinya kira-kira seberapa? 1 piring yang A, Mbak. 1 piring yang A. Untuk telurnya diolah seperti apa? Didadar, diteplok atau diorak-arik? Didadar, Mbak. Dadar, telur dadar berarti. Kira-kira seberapa? Berapa 1 butir. butirnya ini? 1 butir. Untuk sambalnya kira-kira berapa sendok makan? 2
2. 2 sendok makan. Kemudian mungkin untuk minumnya, minum apa? Air putih mbak. Air putih. Kira-kira air putihnya berapa gelas? 1 gelas kecil. Kemudian setelah sarapan ada yang dikonsumsi lagi? Mungkin cemilan gitu, selingan? Enggak ada. Nggak ada. Apakah makan siang? Jam berapa makan siangnya? Sekitar jam 1. Jam 1. Yang dikonsumsi apa aja makan siang? Nasi, Nasi, mie goreng, mie goreng. sama tempe. Untuk nasinya kira-kira seberapa? Porsi B mbak. Yang B. Untuk mie gorengnya ini mie goreng instan atau mie goreng yang beli-beli gitu? Bisa. Mie goreng instan. Untuk mie nya kira-kira seberapa? Bisa. 1 bungkus atau Nggak cuma sampai. setengahnya? Setengah. Setengah. Untuk tempenya kira-kira seberapa porsinya? Yang A mbak. Yang ini ya, yang segitiga. Berapa buah? 2. 2 buah. Selain itu ada lagi yang dikonsumsi pas makan siang? Camilan? Minuman? Minuman mbak. Minumnya apa? Es teh. Es teh. Untuk es tehnya kira-kira berapa gelas? Yang gelas 320 ml mbak. Yang besar berarti ya? Ya, besar. Kemudian sore apakah ada yang dikonsumsi? Sore itu paling anu mbak, jajan batagor. Jajan batagor. Jam berapa itu? Sekitar setengah 5. Setengah 5. Untuk batagornya kira-kira seberapa porsinya? Kemarin beli 10.000 mbak. 10.000. Batagornya isinya ada apa aja? Batagor, tahu. Sama tahu. Kemudian untuk makan malam jam berapa? Sekitar jam 9. Jam 9. Untuk yang dikonsumsi ada apa aja makan malamnya? Itu nasi, Nasi. Terus mie goreng, tapi beli mbak. mie gorengnya beli. Ya. Untuk nasinya yang dikonsumsi saat malam seberapa porsinya? Porsi B mbak. Porsi B, berarti 1 piring yang B ya. Ya. Kemudian mie gorengnya yang dimakan kira-kira seberapa? Seperempat bungkus mbak. Yang- Seperempatnya ini berarti. Ya. Kemudian selain itu ada yang dikonsumsi lagi? Minuman atau camilan? Minuman Apa minumannya? es kopi Es kopi. Es kopinya es kopi hitam atau es kopi saset? hitam. Hitam. Untuk kopinya berapa sendok? Sekitar 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kopinya pakai gula? Makan Berapa sendok gulanya? 2 sendok. Yang berat, 2 sendok yang kecil atau yang gede? yang kecil mbak. Sendok teh ya? Ya. Untuk kopinya sendiri itu kira-kira gelasnya seberapa? Yang besar mbak. Yang besar yang ini atau yang ini? Yang ini. Setelah makan malam itu ada yang dikonsumsi lagi? Tengah malam atau tadi pagi sampai jam 8 ada yang dikonsumsi lagi? Enggak ada mbak. Nggak ada. Dek Rafid mengonsumsi vitamin atau suplemen? Enggak ada. Enggak. Baik, izin mereview ulang terkait yang Dek Rafid konsumsi selama 24 jam terakhir. Jadi kemarin Dek Rafid makannya 3 kali, terus bangunnya jam 8, mengonsumsi teh anget 1 gelas sama cemilan getuk itu 2 buah. Kemudian sarapannya jam setengah 9 ada nasi 1 piring, telur dadar 1 butir, sambelnya 2 sendok makan sama air putih 1 gelas kecil. Kemudian siang makannya ada nasi 1 porsi, mie gorengnya setengah bungkus sama tempe 2 buah yang segitiga sama es teh 1 gelas. Kemudian sore Dek Rafid beli batagor 1 porsi 10.000, isinya ada batagor sama tahu. Kemudian jam 9 malam mengonsumsi nasi 1 porsi, mie goreng beli seperempat bungkus sama es kopinya 1 gelas. Apakah ada yang terlewat? Enggak ada mbak. Baik, kemudian izin menanyakan terkait SUFFQ yang dikonsumsi Dek Rafid selama 3 bulan terakhir. Dek Rafid ada alergi makanan? Enggak ada. Ada pantangan atau makanan yang nggak disukai? Enggak ada mbak. Nggak ada. Mungkin dari makanan pokok, untuk nasi biasanya sehari mengonsumsi berapa kali? 3 kali. 3 kali. Untuk sekali makannya seberapa? Porsi A mbak. Porsi A. Untuk mie yang dikonsumsi biasanya mingguan atau harian? Mingguan Seminggu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Untuk sekali makannya seberapa? Kalau mie ini biasanya 2 porsi mbak. 2 porsi. Kemudian kentang apakah mengonsumsi? Kentang jarang mbak. Mungkin seminggu bisa berapa kali? 1 kali. 1 kali. Untuk kentangnya kira-kira seberapa? 1 buah atau 2 buah?
Yang mana? 2 buah ya. 2 buah. Kemudian roti apakah sering mengkonsumsi? Roti ya jarang-jarang, Jarang. Biasanya seminggu berapa kali atau sehari berapa kali? sehari 1. Sehari 1 kali. Seberapa rotinya? 1 juga, 1 butir. 1 butir, 1 buah ya. Iya 1 buah. Kemudian lontong apakah mengkonsumsi? Lontong jarang mbak. Jarang. Biasanya dalam mingguan atau bulanan? Bulanan Sebulan bisa berapa kali? paling 3 kali mbak. 3 kali. Untuk porsinya biasanya berapa buah lontong? 1 buah mbak. 1 buah. Kemudian untuk ketela apakah sering mengkonsumsi? Ketela jarang juga. Jarang. Mingguan atau bulanan? Mingguan. Mingguan. 1 minggu biasanya berapa kali? Hanya 1 kali mbak. 1 kali. Untuk porsinya berapa kira-kira? 2 sampai 3 potong. 2 sampai 3 potong. Apakah ada yang lain yang dikonsumsi makanan pokok? Cukup mbak. Cukup. Selanjutnya lauk hewani, ayam biasanya konsumsi harian atau mingguan? Harian Biasanya sehari berapa kali? 1 kali. Kalau untuk porsinya, kalau ayam seberapa? Yang B mbak. Yang B, 1 buah atau 2 buah atau berapa? 1. 1 buah. Kemudian telur, apakah mengkonsumsi? Ya Biasanya harian atau mingguan? harian Berapa? 1 kali. 1 kali. Untuk porsinya kalau telur berapa? 1 butir mbak. 1 butir. Kemudian kalau daging sapi, apakah mengkonsumsi? Daging sapi jarang mbak. Jarang, dalam mingguan atau bulanan? Bulanan 1 bulan biasanya berapa kali? paling 2 kali mbak. 2 kali. Untuk porsinya kira-kira sekali makan? Yang A, yang B, atau yang ini? Yang B mbak. Yang B. Kemudian ati ayam apakah mengkonsumsi? Ayam jarang mbak. Jarang. Mingguan atau bulanan? Mingguan Mingguan. Berapa kali dalam seminggu? 1 kali. 1 kali. Biasanya berapa porsi kalau mengkonsumsi? 1 potong mbak. 1 potong. Kemudian ikan yang biasanya dikonsumsi apa? Lele Lele. Dalam mingguan atau harian atau bulanan seberapa sering? mingguan Mingguan. 1 minggu berapa kali? bisa 2 kali mbak. 2 kali. Sekali mengkonsumsi kira-kira berapa? 1 buah. 1 ekor. Ya, 1 ekor. 1 ekor. Selain itu apakah ada lagi yang dikonsumsi? Lauk Ada, hewani? Mbak. Ada, cukup. Kemudian lanjut untuk lauk nabati, tahu biasanya mengkonsumsi harian atau mingguan? Harian berapa? Sehari berapa kali? 1 kali. 1 kali. Untuk tahunya sekali makan porsinya seberapa? Kayaknya porsi E mbak. Porsi E. Berapa buah? 2 2 buah. Kalau tempe mengkonsumsi harian atau mingguan? harian juga. Berapa kali sehari? 1 1 kali. Biasanya porsinya seberapa? porsi. Nah Porsi A. Berapa buah? 2 sampai 3 mbak. 2 sampai 3 buah. Kemudian kacang tanah mengkonsumsi? Enggak mbak. Enggak. Kacang merah? Enggak. Enggak. Kacang polong? Enggak. Enggak. Selain tahu tempe, apakah ada yang dikonsumsi lauk nabati? Udah cukup. Cukup. Kemudian lanjut untuk sayur, apakah bayam mengkonsumsi Iya mbak. harian, mingguan, atau bulanan? Mingguan Biasanya berapa kali seminggu? bisa 2 kali. 2 kali. Untuk bayamnya sekali makannya berapa? Dalam sendok sayur atau 1 mangkok atau 2 kalinya ini berapa? 3 sendok makan sendok sayur. Kemudian untuk sawi apakah mengkonsumsi? Iya Biasanya harian atau mingguan? harian Harian. Berapa kali sehari? 1 kali. 1 kali. Untuk sawinya kira-kira seberapa? Biasanya 3 sendok makan. 3 sendok makan. Kemudian wortel apakah mengkonsumsi? Iya Dalam harian atau mingguan? harian Sehari berapa kali? 1 1 kali. Untuk porsinya yang dimakan seberapa kalau wortel? 1 sendok. 1 sendok makan. Iya Selain itu apakah ada lagi sayuran yang dikonsumsi? cukup. Cukup. Kemudian lanjut untuk buah pisang, apakah mengkonsumsi Iya harian atau mingguan? harian Harian. Untuk sehari berapa kali? 1 Untuk pisangnya berapa buah? 1. 1 buah. Apel apakah mengkonsumsi Kenapa lu jarang mbak? mingguan atau bulanan? Bulanan Sebulan bisa berapa kali? bisa.
Untuk apelnya sekali makan kira-kira seberapa? Yang besar, kecil, atau potong? Potong Berapa potong? nah, 3. Semangka kalau mengonsumsi? Enggak. Enggak. Pir? Buah pir? Enggak. Jeruk apa konsumsi? Terus ya Dalam harian, mingguan, atau bulanan? mingguan Seminggu berapa kali? 2. 2 kali. Untuk jeruknya kira-kira seberapa? 1 buah Yang ini atau yang ini? besar. Yang besar. Apakah buah mangga mengonsumsi? Ya, Dalam harian, mingguan, atau bulanan? mingguan. Mingguan. Seminggu berapa kali? 2. 2 kali. Untuk mangganya kira-kira seberapa? 2 potong. 2 potong yang ini. Ya, Buah naga apakah mengonsumsi? enggak. Enggak. Selain itu, apakah ada buah yang dikonsumsi? Kemudian lanjut untuk minuman yang dikonsumsi, apakah es teh mengonsumsi? Ya, Harian, mingguan, atau bulanan? harian Sehari bisa berapa kali? 1 kali. 1 kali. Untuk sekali minum, kira-kira seberapa porsinya? Gelas besar, Mbak. 1 gelas. Kemudian es jeruk apakah konsumsi? Jarang. Jarang. Biasanya berapa kali seminggu? 2 sampai 3, Mbak. 2 sampai 3. Kira-kira seberapa? Gelas besar juga. Porsinya berapa? 1, 2, atau 1. satu gelas aja? Ya, Untuk kopi apakah sering konsumsi? tapi jarang. Jarang. Seminggu bisa berapa kali? Bisa 3 sampai 4. 3 sampai 4. Sekali konsumsi seberapa? Ini cangkir kecil. Yang kecil yang ini. Ya, Kemudian untuk minuman botol atau kemasan lo konsumsi? jarang. Jarang. Biasanya yang dikonsumsi apa? Sama tak pucuk. Teh pucuk. Seminggu bisa berapa kali? 1. 1 kali. Untuk porsinya seberapa? Berapa botol? 1. 1 botol. Kemudian susu apakah mengonsumsi? Susu ya Biasanya susu apa? kurang. Harian atau mingguan konsumsinya? Harian Sehari bisa berapa kali? 1 kali. 1 kali. Sekali konsumsi itu seberapa? Yang kecil atau yang besar? 1. Yang sedang. Apakah ada lagi yang dikonsumsi? Minuman? Kemudian lanjut untuk snack yang dikonsumsi, apakah gorengan mengonsumsi? Ya, Harian atau mingguan? harian Sehari bisa berapa kali? 1 kali. Untuk porsinya kira-kira berapa kalinya ini? Segitu, Mbak. 1 buah atau lebih? Lebih. Berapa? 2 sampai 3. 2 sampai 3 buah. Kemudian keripik apakah mengonsumsi? Ya, Dalam harian atau mingguan? harian Sehari berapa kali? 1. 1 kali. Porsinya seberapa? Kira-kira berapa kalinya ini? 2. 2 kalinya. Kalau jajanan pasar biasanya yang dikonsumsi apa aja? Ada? Betul, Mbak. Getuk. Harian, mingguan? Seberapa sering? Harian Sehari bisa berapa kali? dari 1 kali. 1 kali. Untuk sekali makan seberapa? 2 potong, Mbak. 2 potong. Apakah ada lagi yang dikonsumsi, Senat? Cukup. Cukup. Baik, untuk hasil dari SQ FFQ yang sudah saya wawancara tadi, diketahui kalau Dek Rafid ini sering mengonsumsi makanan gorengan dengan porsi yang sering sama minuman manis yang cukup sering juga. Baik, biasanya ini Dek Rafid kalau mengonsumsi gorengan sama minuman manis gitu karena apa? Lapar sama ikut teman, Mbak. Baik, berarti ini ada 2 pemicu internal dan eksternal. Jadi pemicu internalnya itu dari Dek Rafidnya sendiri cepat lapar. Kemudian untuk pemicu eksternalnya itu dari melihat teman-teman jajan. Jadi Dek Rafid juga ikut jajan gitu ya. Ya. Iya, jadi ini wajar banget apalagi di usia Dek Rafid yang remaja ini, lingkungan sosial itu sangat berpengaruh. Biasanya Dek Rafid ini memikirkan apa sebelum mengonsumsi gorengan, minuman manis itu yang dipikirkan apa? Nggak mikir sih, Mbak. Biasanya penting kenyang. Yang penting kenyang gitu ya. Kalau Dek Rafid mikir kalau yang penting kenyang dulu, sebenarnya apakah kenyang yang sebentar itu bisa bikin Dek Rafid tetap fokus? Nggak juga sih, Mbak. Kadang ngantuk. Kadang jadi ngantuk. Berarti pikiran yang difikirkan Dek Rafid sebelum mengonsumsi itu tuh kurang akurat bukan?
Ya. Ya kurang akurat. Gimana kalau kita ganti pemikiran yang lebih baru, misal kalau di Rafid mikir kalau aku konsumsi snack yang lebih sehat seperti buah gitu energiku lebih stabil dengan tidak mengonsumsi gorengan, apakah bisa? Bisa Mbak. Bisa. Tadi kan Dek Rafid cerita kalau mau menjaga pola makan. Nah ini tuh ada prinsip gizi seimbang. Jadi dalam satu piring itu harus lengkap, ada sumber karbohidrat kayak nasi, terus ada lauk hewani sama nabati, terus ada sayur dan buah. Berarti harus lengkap semua Mbak. Iya betul, harus lengkap. Jadi kalau piringnya lengkap itu nanti tubuh Dek Rafid itu bisa mendapat energi, protein, vitamin serta serat dari makanannya itu. Nggak perlu mahal, yang penting seimbang dan bervariasi. Baik, nanti tak coba ngelakuin. Bagus itu, jadi dimulai pelan-pelan aja, yang penting konsisten ya Dek Rafid. Baik Mbak. Jadi dari hasil ngobrol kita tadi, dari saya menyiapkan beberapa alternatif solusi mungkin yang bisa Dek Rafid pilih untuk membantu memperbaiki pola makan dan menjaga energi tetap stabil. Solusi ini ada dari pola makan sama juga dari aktivitas fisik. Nanti Dek Rafid tinggal pilih yang paling nyaman untuk dilakukan. Apakah bersedia mendengarkan solusinya? Sedia Mbak. Jadi yang pertama itu mungkin Dek Rafid bisa mengurangi konsumsi goreng-gorengan. Jadi tidak langsung berhenti, langsung stop makan gorengan, tapi pelan-pelan aja. Misalnya tadi kan disebutkan sehari biasanya konsumsi 2-3 gorengan, itu bisa dikurangi menjadi 1 hari dulu, pelan-pelan. Atau kalau lagi pengen ngemil, itu bisa diganti dengan cemilan yang lebih sehat, contohnya kayak buah atau yang rebus-rebusan gitu. Buah bisa pisang, apel, pepaya gitu. Terus yang kedua, ini konsumsi mie instannya tadi juga cukup sering. Tadi kan menyebutkan kalau makan mie instan bisa 2 porsi. Nah itu boleh, tapi kalau bisa dibatasi menjadi 1 porsi dulu dalam sekali makan. Itu atau diganti kalau pilihan yang lebih sehat, makan yang lebih sehat kayak nasi, telur, ayam, sayur-sayuran yang lebih mengandung zat gizi. Terus kemudian yang terakhir, saya sarankan dari sisi aktivitas fisik, mungkin dari cerita tadi kan Dek Rafid ini ya sering volley, olahraga volley itu udah cukup bagus, tapi mungkin bisa lebih dirutinkan lagi. Terus mungkin dari saya nggak menyarankan yang olahraga yang berat, tapi mungkin dari aktivitas yang ringan aja kayak jalan pagi sore 15-20 menit gitu. Terus bisa jalan-jalan, stretching, atau main volley sama teman gitu. Aktivitas fisik yang teratur itu bisa membantu memperbaiki metabolisme tubuh. Dari ketiga pilihan solusi yang saya sebutkan tadi, menurut Dek Rafid mana yang paling nyaman untuk dilakukan? Paling nambah aktivitas fisik sama mengurangi gorengan Mbak. Sama mengurangi gorengan. Baik, saya catat ya. Jadi untuk pertemuan konseling pertama ini, Dek Rafid berkomitmen untuk mengurangi gorengan dan mengganti cemilan yang lebih sehat ya seperti buah tadi atau rebus-rebusan, sama menambah aktivitas fisik. Mungkin bisa jalan-jalan atau volley sama teman itu bisa ditingkatkan lagi. Itu langkah yang sangat bagus dan sangat realistis ya Dek Rafid. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, mungkin Dek Rafid bisa sampaikan kembali solusi yang Dek Rafid pilih untuk mulai dilakukan. Mungkin bisa disebutkan kembali. Mengurangi gorengan Mbak, ganti dengan buah. Kemudian yang selanjutnya, Nambah aktivitas fisik. baik, berarti Dek Rafid sudah paham ya. Saya catat dulu komitmen Dek Rafid untuk pertemuan pertama ini. Nanti dari saya akan memberikan catatan perkembangan atau worksheet itu untuk tujuannya untuk memantau Dek Rafid ini bisa mencatat makanan atau aktivitas sehari-hari yang sudah dari solusi yang sudah dipilih tadi, mungkin itu bisa dicatat. Hal ini tuh penting untuk melihat progres yang sudah diterapkan. Nah, baik Dek Rafid, saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan semangat Dek Rafid selama sesi konseling hari ini. Jadi bisa diingat kalau perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau nanti ada kendala dalam proses yang sudah dijalankan, itu tuh hal yang wajar. Jadi sebelum kita tutup sesi hari ini, apakah dari Dek Rafid sendiri ada yang ingin ditanyakan? Itu Mbak. Sudah paham? Sudah. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga Dek Rafid bisa menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati sebelumnya tadi terkait pola makan sama aktivitas fisik sehari-hari, agar pola makan sama energi harian Dek Rafid ini semakin membaik. Baik, dari saya meminta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal sesi konseling sampai yang terakhir ini. Terima kasih ya Dek Rafid, selamat siang. Baik, terima kasih juga Mbak.